pendekatan belajar, experiential learning, dan multiple intelligence. Yang A. Pendekatan belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Menurut Keaton and Ted, Siti Julaiha 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana anak berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Dengan demikian, jika anak diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, maka anak itu dapat difasilitasi untuk melakukan atau mengalami secara langsung realitas atau objek yang dipelajarinya. Proses pembelajaran melalui pengalaman dapat dijelaskan sebagai suatu siklus yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama, anak mengalami pengalaman konkret. Tahap ini merupakan langkah awal di mana siswa terlibat langsung dalam suatu pengalaman nyata. Pengalaman ini bisa berupa kegiatan praktikum, proyek, kunjungan lapangan, atau simulasi. Tujuannya adalah untuk memberikan siswa kesempatan untuk merasakan, mengamati, dan berinteraksi dengan informasi atau konsep yang ingin mereka pelajari. Yang kedua ada anak melakukan observasi dan refleksi terhadap pengalaman. Setelah mengalami pengalaman konkret, siswa didorong untuk mengamati dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Mereka dapat mendiskusikan pengalaman mereka dengan teman sekelas, guru, atau melalui jurnal. Observasi ini melibatkan pengamatan aktif terhadap detail-detail dan nuansa dari pengalaman yang telah terjadi. Refleksi ini membantu individu untuk memahami makna dari pengalaman tersebut dan bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi mereka. Yang ketiga, anak membentuk konsep abstrak dan generalisasi. Berdasarkan pengalaman dan refleksi mereka, siswa kemudian akan membentuk konsep abstrak dan generalisasi dari apa yang mereka pelajari. Mereka dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan prinsip-prinsip umum yang mendasari pengalaman mereka. Tahap ini membantu siswa untuk memahami konsep secara lebih mendalam dan menghubungkannya dengan situasi lain. Yang keempat, anak melakukan eksperimentasi atau pengujian konsep dalam situasi baru. Pada tahap akhir ini, siswa akan menguji konsep dan generalisasi yang mereka pelajari dalam situasi baru. Mereka dapat menerapkan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau merancang proyek baru. Tahap ini membantu siswa untuk memperkuat pemahaman mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. B. Pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Yang pertama, konsep dasar multiple intelligence. Gardner Armstrong 1994 menyatakan kemampuan manusia dibagi ke dalam 7 kategori kecerdasan yang lebih komprehensif, yaitu yang pertama, kecerdasan bahasa adalah kapasitas menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan bahasa meliputi kemampuan manipulasi, struktur bahasa atau bunyi bahasa, makna bahasa, dan penggunaan bahasa. Termasuk ke dalam kecerdasan bahasa adalah retorika, mnemonik, dan metabahasa. Yang kedua, kecerdasan matematika logika adalah kapasitas menggunakan angka secara efektif. Hal yang termasuk ke dalam kemampuan ini adalah kepekaan terhadap logika, kausalitas, fungsi, dan abstraksi. Proses yang menggunakan logika adalah kategorisasi, klarifikasi, inferensi, generalisasi, kalkulasi, dan pengujian hipotesis. Yang ketiga, kecerdasan pemahaman ruang adalah kemampuan mengamati ruang dan visual secara akurat, serta melakukan transformasi terhadap persepsi. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antara elemen. Keempat, kecerdasan kinestetik
adalah kemampuan menggunakan anggota tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan menggunakan tangan untuk mentransformasikan sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang disertai oleh koordinasi, keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Yang kelima, kecerdasan musikal adalah kapasitas untuk merasakan, membedakan, mentransformasikan, dan mengekspresikan satu bentuk musik yang meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan suara musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan membedakan suasana hati, motivasi, dan perasaan orang lain. Kecerdasan ini adalah kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, bahasa tubuh, kemampuan membedakan isyarat interpersonal, dan kemampuan merespon secara efektif isyarat pragmatik. Yang terakhir, kecerdasan intrapersonal adalah pengetahuan tentang diri dan bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan. Kecerdasan ini termasuk memiliki gambaran diri yang akurat tentang suasana hati, intensitas, keinginan, temperamen, kapasitas disiplin, pemahaman diri, dan harga diri. 2. Pendekatan multiple intelligence dan pembelajaran. Anak harus belajar tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui pengalaman. Tidak melalui buku-buku, tetapi melalui buku kehidupan. Pendekatan kecerdasan jamak memiliki orientasi yang sama dengan experiential learning, hanya dengan perspektif yang berbeda. Ada 7 cara yang harus ditempuh dalam mengembangkan kurikulum yang berbasis pendekatan multiple intelligence, yaitu berikut ini. Yang pertama, fokuskan topik atau tujuan khusus. Tetapkan apakah tujuan berskala besar, untuk jangka panjang, atau bertujuan khusus, mendorong rencana pendidikan anak secara individual. Tujuan harus dinyatakan secara jelas dan singkat. Yang kedua, munculkan pertanyaan multiple intelligence. Ajukan pertanyaan yang merangsang berbagai jenis kecerdasan, seperti pertanyaan linguistik verbal, logika matematis, visual ruang, dan lain-lain. Misalnya, bagaimana menggunakan bahasa lisan, bagaimana cara menggunakan alat visual, warna, metafora. Yang ketiga, pertimbangkan segala kemungkinan. Pikirkanlah metode dan materi yang tepat, bahkan juga yang tidak tepat. Yang keempat, curah pendapat. Kemukakan segala gagasan yang ada dalam pikiran dan diusahakan satu ide untuk satu inteligensi, kemudian konsultasikan dengan kolega untuk membantu menstimulasi pikiran. Yang keempat, ada curah pendapat. Kemukakan segala gagasan yang ada dalam pikiran dan usahakan satu ide untuk satu inteligensi, kemudian konsultasikan dengan kolega untuk membantu menstimulasi pikiran. Yang kelima, pilihlah aktivitas yang cocok. Setelah semua gagasan lengkap, maka tentukan langkah-langkah operasional pembelajaran. Sesuaikan aktivitas pembelajaran dengan jenis-jenis kecerdasan yang ingin dikembangkan, seperti proyek seni untuk kecerdasan visual spatial, permainan logika untuk kecerdasan logika matematis, dan lain-lain. Yang keenam, kembangkan urutan tindakan. Rencanakan urutan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai aktivitas dan pendekatan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Dan yang ketujuh, implementasikan rencana. Kumpulkan materi yang dibutuhkan, pilihlah waktu yang tepat, kemudian laksanakan rencana belajar. Modifikasi dapat dilakukan selama proses implementasi strategi. 3. Strategi pembelajaran. Berikut ini beberapa strategi pembelajaran berdasarkan kecerdasan jamak, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran untuk kecerdasan bahasa. Yang kedua, strategi pembelajaran untuk kecerdasan matematika dan logika. Yang ketiga,
strategi pembelajaran untuk kecerdasan pemahaman ruang. Yang keempat ada strategi pembelajaran untuk kecerdasan kinestetik. 5. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan musikal. Yang keenam, strategi pembelajaran untuk kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapersonal. 4. Multiple intelligence dan manajemen kelas. Kelas merupakan miniatur lingkungan sosial yang dipenuhi oleh anak dengan kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Konsekuensinya adalah aturan, regulasi, dan prosedur merupakan infrastruktur penting dalam kelas. Pendekatan multiple intelligence memberikan perspektif baru kepada guru dalam manajemen kelas. Yang berikut ini dikemukakan aplikasi operasional pendekatan multiple intelligence untuk menarik perhatian anak, mengomunikasikan aturan, membentuk kelompok, dan manajemen perilaku individu. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian presentasi dari kelompok kami mengenai proses belajar anak SD dan pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman jika kurang jelas atas pemaparan yang kami sampaikan tadi, boleh bertanya, dipersilahkan. Terima kasih teman-teman semua karena telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Mari teman-teman semua kita bangun pendidikan di Indonesia agar menjadi nomor 1 di dunia. Karena kemajuan pendidikan ada di tangan kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.